yaitu ngelink. Nah, ini saya akan saya akan demonstrasikan seperti ini. Nah, jadi langkah awal adalah pertama kita membuat data validation. Nih. Dari mana data untuk nama? Dapat dari sini. Kalau untuk pekerjaan, kita menggunakan yang kolom kedua. Alamat itu ada di kolom ketiga. Untuk hobinya itu kolom keempat. Jadi sama persis ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti membuat validation, tinggal klik di sini, kemudian klik di data validation, kita pilih setting, ini gunakan list, kemudian source-nya kita tentukan di mana tempat berada file kalimat yang kita inginkan. Nah, ini. Kemudian juga begitu untuk pekerjaan ini boleh kita masukkan ke sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP di sini adalah kita akan menampilkan nilai berdasarkan nilai baris dan kolom. Ini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan membuat suatu patokan, nilai patokan, kemudian dari patokan itu nanti ini adalah rank-nya di mana data itu berada. Nah, ini saya mencoba mengambil dari kolom D baris ke-12 sampai kolom F baris ke-18. Kemudian di sini perhatikan di sini ada nomor 2 ya, berarti data yang akan kita ambil itu adalah di nomor 2 ini di pekerjaan. Kalau misalnya saya mengambil nomor 1, maka yang akan muncul itu adalah nama ya. Nama akan muncul nama. Tuh. Kalau saya inginnya pekerjaan yang muncul, maka saya harus menggunakan kolom nomor 2 sehingga ini munculnya adalah pekerjaan. Kemudian untuk alamat juga sama. Tinggal kita mengganti yang tadi itu kolomnya menjadi nomor 3. Karena yang akan kita gunakan adalah alamat. Oke. Bagaimana dengan hobi? Sama. Menggunakan kolom yang keempat. Jadi tadi kita untuk pekerjaan dan seterusnya hanya menggunakan 3 kolom. Karena kita menambah hobi, jadi kita tambahkan aja menjadi 4 kolom. Tetapi ini jangan lupa dirubah menjadi nomor 4. Terus, di situ ada false. False ini maksudnya adalah sama persis. Jadi ketika saya mengambil data ini, bila tidak sama persis, maka dia akan error ya. Karena kita tadi menggunakan rumusnya itu false atau sama persis. Nah, jadi untuk sementara Bapak Ibu nggak usah nanya-nanya. Yang penting kita pakai false saja dulu. Karena nama orang itu biasanya jarang ya yang agak berbeda-beda. Karena tetap saja mudah kita identifikasi. Tetapi kalau misalnya mungkin angka-angka, mungkin ada huruf-huruf tertentu atau koma di belakang komanya yang perlu kita lakukan validasi lebih lanjut. Oke. Nah sekarang Pak izin untuk data bisa. Ini yang akan kita bahas setelah ini. Jadi tadi VLOOKUP menggunakan data yang sheet yang sama. Sekarang saya menggunakan VLOOKUP dari 2 sumber yang terpisah. Di sini saya menggunakan validation. Datanya dari mana? Datanya dari yang VLOOKUP ini. Nih ya. Bagaimana kita ngeceknya? Tinggal kita klik bagian sini di nama orang tua. Kita klik di bagian validation, data validation. Nah, di sini ada source-nya, berarti sumbernya itu berasal dari sumber data. Nah, kolom B dan kolom B4 sampai B10. Nah, jadi tinggal kita cek aja mana sumber datanya ini. Nah, saya pindahkan ya. Jadi sumber datanya itu ini. Nah, ini sumber data untuk yang sumber terpisah ini. Kemudian sama
VLOOKUP bagaimana? Kita ngambilnya dari data yang sheet berbeda juga di sini. Nah, jadi kesimpulannya VLOOKUP dan data validasi itu bisa kita ambil dari sumber yang berbeda. Sheet. Jadi sheet yang sama ini contohnya, sekarang yang ini adalah sumber yang terpisah. Nah ya, jadi sama ya. Ini alamat sheet sumbernya dari sini. Jadi tinggal kita ganti saja alamat. Saya buang aja dulu. Misalnya saya buang deh. Saya mau langsung. Nah, untuk membuang tinggal kita pilih sheet-nya, asalnya tinggal kita klik clear validation circle. Kemudian saya mau buat lagi data validation. Sumbernya dari mana? List. Kemudian saya ambil dari alamat. Berarti kita ngambil ke sumber data ya, sini ya. Kita klik, oke. Nah, sekarang sudah muncul untuk alamatnya. Oke. Atau kalau misalnya tadi kita menggunakan untuk menggunakan VLOOKUP, ini VLOOKUP-nya kita gunakan, kita copy saja di sini ya. Nah, enter. Oh iya, ini pakai. Nah, perhatikan Bapak Ibu kalau misalnya ada error ini, pastikan dulu yang tanda titik komanya itu sudah benar, supaya tidak ada masalah ketika kita melakukan uji coba. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan.